Ya, halo semuanya, welcome to today. Kembali lagi dengan saya, Ahmad Nazira Robi, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0567330024. Oke. Pada kali ini saya akan membawakan praktikum membuat ERD di mata kuliah basis data. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, aplikasi yang akan kita gunakan adalah YED nih teman-teman. Jadi aplikasi YED ini digunakan untuk membuat ERD atau flow diagram gitu ya, flow chart gitu ya. Nah, teman-teman kalau mau download bisa akses aja di URL ini ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasusnya teman-teman. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Oke. Jadi untuk studi kasusnya kurang lebih ini adalah flowchart untuk sistem rumah sakit ya, sistem data rumah sakit gitu ya. Nah, untuk step pembuatan ERD-nya teman-teman ada 5 ya. Kita identifikasi terlebih dahulu entitas objek terkait ya. Kemudian nanti tentukan atribut-atribut pada masing-masing entity beserta key-nya. Kemudian mengidentifikasi relasi antar entity, menentukan derajat relasi untuk setiap kerelasian. Kemudian menyempurnakan himpunan relasi dan himpunan entitas dengan atribut deskriptifnya. Nah, kita masuk aja langsung ke step pertama, yaitu mengidentifikasi entitas objek terkait. Jika dilihat di sini ya, ada entitas paling kuat yaitu dokter, yang paling penting dan utama. Kemudian ada pasien. Kemudian juga ada admin. Nah, ini bagian administrasi. Nah, kita langsung aja buat entity ini di aplikasi YED kita ya teman-teman. Di sini, oke. Untuk membuat entity kita menggunakan palet persegi panjang seperti ini teman-teman. Kita susun ya. Oke, kita angkat ke atas seperti ini aja, kita rapikan. Nah, kita kasih nama setiap entity-nya di sini ya. Untuk yang pertama ada dokter, kemudian ada admin, dan juga ada pasien. Nah, setelah itu apa bang? Nah, kita lanjutkan ke step berikutnya teman-teman, yaitu menentukan atribut dan key pada setiap entity yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini ada dokter ya, dokter punya atribut dokter ID, nama, alamat, nomor HP, spesialisasi, waktu kerja, tanggal lahir. Kemudian ada pasien juga yang memiliki atributnya gitu ya. Nah, kita langsung implementasi aja ya teman-teman. Untuk dokter ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atribut nih. Kita buat atribut dengan palet elips seperti ini ya. Kita buat sebanyak 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman-teman. Kita rapikan. Nah, seperti ini. Untuk pasien tadi ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 taruh di sini.
Oke, sekarang untuk admin itu ada 3. Susun. Oke, sekarang kita isi ya untuk nama-nama atributnya. Di sini ada admin ID, kemudian ada namanya, dan waktu jaganya. Dan di sini ada dokter ID, nama dari dokternya, alamat dokternya, nomor HP, spesialisasi, dan tanggal lahir, kemudian waktu kerjanya. Nah, untuk pasien ada pasien ID, ada namanya, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP. Oke, sekarang kita hubungkan setiap atribut kepada entity-nya ya. Oke. Nah, sekarang kita tentukan nih teman-teman, yang mana di antara kandidat key ini yang menjadi primary key. Nah, di sini ada pasien ID ya, ada nama, jenis kelamin, alamat, nomor HP. Nah, udah jelas kalau nama bisa jadi orang memiliki nama yang sama teman-teman. Jenis kelamin juga apalagi ya, alamat juga, nomor HP bisa unik tapi bisa jadi suatu saat tidak terpakai ya, bisa jadi ganti gitu nomor HP-nya. Nah, jadi ada pasien ID nih, satu-satunya kandidat yang terbaik untuk dijadikan primary key, kunci utama untuk mewakili sebuah record pasien, teman-teman. Di sini untuk primary key kita kasih underline, teman-teman ya. Nah, di sini underline. Pada dokter juga kita kasih underline. Oke. Setelah itu apa bang gitu ya. Setelah selesai menentukan atribut dan key pada setiap entity, kita lakukan step berikutnya teman-teman. Apa itu step berikutnya bang? Kita lihat ya. Nah, kita akan mengidentifikasi relasi antar entity. Jadi kita akan cari kerelasiannya teman-teman. Oke. Antara dokter dan admin itu ada kerelasian gitu ya. Antara admin dan pasien juga ada kerelasian, antara dokter dan pasien juga ada kerelasian teman-teman. Nah, untuk mewakili relationship atau kerelasian itu kita menggunakan palette belah ketupat seperti ini ya. Kita buat masing-masing di antara entity. Seperti ini ya. Untuk dokter ke admin itu ada kerelasian, misalnya menyerahkan data.
Nah, untuk admin dan pasien ada mendaftar ya. Jadi kita selesaikan dengan cara yang sederhana aja. Kemudian ada antara dokter dan pasien ada memeriksa. Seperti ini. Nah, setelah tahu nih antara dokter dan admin itu ada kerelasian, admin dengan pasien juga ada, dokter dengan pasien ada, kita sekarang ngapain? Kita tentukan kardinalitas relasinya gitu ya. Jadi kardinalitas itu apa? Kardinalitas kerelasian itu jumlah elemen dari satu himpunan gitu ya. Jumlah kemunculan suatu elemen dari suatu himpunan di himpunan lainnya gitu ya. Jadi kayak gini, satu dokter itu bisa menerima data dari banyak admin, teman-teman. Begitu juga admin, satu admin itu bisa menyerahkan data ke banyak dokter gitu ya. Jadi kerelasian mereka itu adalah money to money gitu ya, many to many. Nah, jadi banyak ke banyak tuh gitu ya. Nah, untuk melambangkan itu kita membuatnya seperti ini. Kerelasiannya kita lambangkan seperti ini, teman-teman. Oke. Jadi antara dokter ke admin itu korelasinya adalah kardinalitasnya many to many. Nah, begitu juga dengan admin ke pasien, karena satu admin itu bisa melayani banyak pasien ya. Dan satu pasien juga bisa aja mendaftar untuk konsultasi itu ke banyak admin gitu ya, di lain hari gitu ya. Nah, sama aja dengan antara dokter dan admin tadi ya. Jadi many to many relationship seperti ini. Kita buat seperti ini. Kemudian antara pasien dan dokter. Nah, antara pasien dan dokter juga sama, teman-teman. Jadi satu pasien itu bisa diperiksa banyak dokter, tergantung kondisi dari pasiennya. Begitu juga dokter bisa memeriksa banyak pasien ya. Satu dokter bisa memeriksa banyak pasien dengan keadaan kondisi yang mirip gitu kan. Nah, maka kita buat seperti ini lagi, sama. Jadi semuanya berkardinalitas relasi many to many, teman-teman. Oke. Nah, sudah sekarang. Jadi sebenarnya untuk penggambaran umum ERD ini sebenarnya sudah cukup, tapi jika ingin diimplementasikan ke database itu harus ada yang dilakukannya penyempurnaan nih, teman-teman. Penyempurnaan apa? Himpunan relasi dan himpunan entitas dengan atribut deskriptif, teman-teman. Jadi jika dilihat di sini ya, karena relasinya adalah many to many, teman-teman, nanti waktu kita membuat database itu diperlukan yang namanya joining table, teman-teman. Joining table ini gunanya apa? Ya, menambahkan keefisienan database kita ya. Jadi ternormalisasi, teman-teman. Jadi kalau kerelasian tadi ditambahkan lagi joining table ya, entitas baru untuk mewakili relasinya, kita bisa juga menambahkan metadata yang berkaitan dengan kerelasian tersebut ya. Karena bisa jadi data-data tersebut adalah data-data transaksi. Jadi apa itu data transaksi? Data transaksi itu data yang terikat waktu, teman-teman. Nah, data itu harus direcord di waktu itu dan selamanya harus seperti itu, teman-teman. Ya, itu sangat penting. Karena apa? Karena kita perlu data kilas balik untuk menentukan jalannya proses bisnis perusahaan kita atau entitas kita gitu ya, ke depannya gitu ya. Karena kita mempelajari data-data yang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya, seperti itu ya. Makanya data transaksi itu data yang benar-benar terikat dengan waktu dan harus benar-benar pure gitu ya. Nah, oleh karena itu coba kita buat satu entitas baru nih untuk mewakili kerelasiannya, yaitu joining table sebenarnya, joining entity lah kita bilang di sini. Oke. Di sini juga
kemudian di sini juga teman-teman, seperti ini. Nah, untuk dokter dan admin joining entity-nya nanti bernama dokter admin aja, seperti ini. Untuk admin dan pasien ini transaksional sekali ya, jadi kita buat pendaftaran. Kemudian untuk entity antara dokter dan pasien itu pemeriksaan. Nah, oke. Coba kita rapikan dulu. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita tentukan ya atribut-atribut yang menjelaskan nih joining entity ini ya, entity relasi ini gitu teman-teman. Jadi di sini dokter admin sudah pasti membutuhkan dokter ID, dan admin ID sebagai foreign key-nya, dan juga kita tambahkan dokter admin ID. Di sini oke. Untuk pendaftaran sudah pasti kita butuh admin ID ya sebagai foreign key yang akan menemukan si admin dengan ID pasien di sini. Oke, ini akan jadi foreign key-nya. Seperti ini ya. Nah, di sini ada pendaftaran ID teman-teman untuk record joining table-nya. Seperti ini. Apalagi kira-kira yang dibutuhkan untuk mendeskripsikan joining table ini ya, atributnya. Atribut pelengkapnya bisa jadi waktu pendaftaran. Seperti ini. Oke. Nah, untuk pemeriksaan sendiri kita tambahkan juga kira-kira yang paling dibutuhkan dan wajib dibutuhkan untuk joining table apa? Nah, ID dari entity yang di-join ya. Di sini ada dokter ID. Pasti dibutuhkan sekali ya di sini. Kemudian ada pasien ID. Seperti ini. Nah, iya kan? Iya. Kemudian ya yang paling wajib adalah ID dari pemeriksaan itu sendiri. Kita buat pemeriksaan ID teman-teman. Ya. Oke. Apalagi kira-kira? Nah, kita butuh juga atribut baru untuk menjelaskan kira-kira resep obat apa sih. Setelah diperiksa kita dikasih resep obat apa sih gitu ya, dokter memberikan kita resep apa. Nah, kemudian waktu pemeriksaannya teman-teman itu penting ya. Kita tambahkan di sini waktu pemeriksaan misalnya. Apalagi misalkan ada nomor rekam medis untuk track record dari medis seseorang gitu ya. Nah, sekarang kerelasian yang ini, yang sangat global ini kita pecah aja teman-teman. Jadi lebih spesifik ke joining table-nya. Ya. Jadi dari dokter ke dokter admin itu ada satu kerelasian, dari admin ke dokter admin juga ada gitu ya. Nah ini kita hapus aja dulu. Kayak gini ya jadinya. Nah, dari
Dokter ke dokter admin itu menerima data, sedangkan dari dokter admin ke admin itu menyerahkan data, memberi data seperti ini ya. Kemudian mendaftar nih juga ya, kita pisahkan lagi. Kita buat relationship baru, relasian baru. Nah, antara admin ke pasien ya, itu dia melayani teman-teman, lebih spesifik. Sedangkan pasien ke admin itu mendaftarkan diri ya, seperti ini. Nah, untuk memeriksa sendiri, dokter dengan pasien ya. Kalau dokter ke pasien sudah jelas memeriksa teman-teman. Sedangkan pasien ke dokter itu diperiksa. Seperti ini ya. Nah, sekarang udah ada korelasi baru atau korelasian baru. Nah, kita akan membuat kardinalitasnya ya teman-teman ya. Kalau yang awalnya many to many ya, sekarang setelah ada penyederhanaan dengan joining table seperti ini, nanti kita akan lihat perbedaannya teman-teman. Tapi kita satukan dulu atribut-atribut ini ya, di table-table baru ini, di entitas baru ini. Kayak gini. Kita lakukan dengan cepat aja. Sini juga. Oke. Tinggal yang terakhir di sini ya teman-teman. Oke. Sekarang kita buat kardinalitasnya ya. Sini. Dari dokter ke menerima data adalah one, kemudian nanti dari sini adalah many teman-teman. Jadi ID dokter ini bisa berkali-kali ada di sini teman-teman ya, karena dia akan di-join dengan admin ID. Begitu juga dengan admin, karena sama-sama many relationship. Ini admin ke pendaftaran juga, satu ke banyak, one to many ya. Di sini juga pasien ke mendaftar itu one to many. Oke. Sekarang dokter ke pemeriksaan juga sama, one to many. Salah. Oke. Coba rapikan dulu. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Untuk penyempurnaan kerelasian dari masing-masing entity ini teman-teman. Nah, selanjutnya apa bang? Nah, jadi untuk ERD-nya sendiri udah selesai. Adapun hasil ERD ini akan diberikan ke siapa dan akan digunakan untuk apa,
itu nanti bisa ada pembahasannya sendiri. Jadi ARD ini nanti bisa digunakan sebagai acuan seorang developer untuk membangun atau membuat flowchart gitu ya, alur flow aplikasi gitu ya, diagram alur dari sebuah aplikasi. Jadi beda ya, untuk ARD ini memang designing database teman-teman. Jadi kita membuat skema gitu ya, gambaran skema dari sebuah sistem data ya, database, basis data gitu. Sedangkan flowchart nanti menggunakan ARD ini sebagai acuannya dalam menentukan bagaimana aliran-aliran proses bisnis pada sebuah aplikasi teman-teman. Gitu ya. Jadi kita pisahkan concern masing-masing dokumen itu ya, dokumen ARD untuk menjelaskan skema database, flowchart untuk menjelaskan alur kerja bisnis proses pada sebuah aplikasi gitu ya teman-teman. Nah, untuk deliverable-nya ya, untuk mendelivery hasilnya kita bisa ekspor teman-teman dalam banyak format ya. Di sini ada HTML, BMP, jadi ini masih format mentah ya, masih bisa diedit gitu ya di aplikasi eWorks juga jika orang-orang yang menerima file ini nanti ingin mengeditnya gitu ya. Ada HTML, ada JPG dalam bentuk gambar, PDF ya. Jadi kita bebas mau ekspor kemana gitu ya. Nah, untuk preview kita gunakan HTML aja teman-teman. Di sini kita kasih nama ARD final misalnya. Nah, kita simpan di mana? Kita simpan misalkan di download aja. Oke. Kita save teman-teman. Kita oke kan. Nah, kita lihat di download ya. Di sini ada dua file yang tergenerate teman-teman. Ada yang berformat HTML, ada yang berformat PNG. Kalau yang berformat PNG bang, nah kita coba lihat aja hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah ARD yang kita buat tadi teman-teman. Ya udah jadi dokumen yang bisa kita kirimkan ke orang-orang yang membutuhkan data ini, dokumen ini gitu ya. Nah, untuk format HTML nya gimana bang? Kita coba lihat. Kita open with browser aja. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini teman. Oke, mungkin dari saya untuk praktikum kali ini sampai di situ ya. Semoga teman-teman mengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa tanyakan aja di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya ya. See you next time teman-teman. Thank you.